Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya yang dengan izin Allah dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan keduniaan kita maupun dalam rangka mempersiapkan kembalinya kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di sisi lain ada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada mereka kesembuhan segera, diberikan kesabaran, dan dijadikan sakit yang menimpa mereka sebagai salah satu penyebab diangkat derajatnya mereka yang tinggi, lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di tanggal 9 Agustus ya. Dan kurang lebih 1 pekan lagi rakyat Indonesia secara umum ya akan memperingati perayaan 17 Agustus ya, di mana diproklamirkannya negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah berusia 79 tahun ya untuk 2024 ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat ya, nikmat dari Allah. Ya, tanpa bantuan Allah kita tidak bisa merdeka. Maka tidak heran kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga disebutkan atas berkat rahmat Allah. Ini pernyataan yang jujur dari para pendiri negara ini yang sadar dengan kelemahannya. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa merdeka. Ya, jadi tidak boleh ada yang merasa paling berjasa di negeri ini. Karena tanpa bantuan Allah sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Dan selanjutnya adalah bagaimana usaha dari para pejuang kita ya, yang mayoritas mereka adalah para ulama. Ya, sehingga memang negara Kesatuan Republik Indonesia ini diperjuangkan secara mayoritas ya oleh umat Islam ya. Meskipun ada juga dukungan umat-umat yang lain, tapi secara mayoritas diperjuangkan oleh umat Islam ya. Maka sangat tidak pantas ketika ada diskusi-diskusi, ide-ide yang mencoba membenturkan antara negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan Islam. Bahkan dianggap Islam ini sebagai salah satu ancaman bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan kesalahan yang fatal. Bagaimana negara kesatuan yang telah diperjuangkan, diwujudkan oleh para ulama-ulama kita, yang notabene mereka adalah orang Islam, selanjutnya mau dihancurkan. Ya, justru kita jangan tertipu oleh sejarah, umat Islamlah di antara yang paling besar jasanya di dalam mewujudkan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang mempertahankan kesatuan tadi, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu pernah ide mau dibuat RIS, Republik Indonesia Serikat, dipecah-pecah. Tapi para tokoh-tokoh pejuang termasuk para ulama kita tidak setuju, ingin tetap satu supaya apa? Tidak terpecah belah ya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat Allah dan hasil perjuangan para ulama kita ya, para pejuang ya, bukan para pecundang ya. Beda pejuang dengan pecundang. Pejuang mengeluarkan apa yang mereka bisa untuk mewujudkan kemerdekaan. Adapun pecundang hanya mengambil manfaat, merasa paling berjasa, tidak bekerja ya, dan kerjanya hanya mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi. Itu pecundang. Sementara kita adalah negara ini ya, setelah bantuan Allah selanjutnya diperjuangkan oleh para pejuang. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, maka kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini ya, di mana dengan kemerdekaan terwujudlah keamanannya, di antara nikmat terbesarnya. Bagaimana keamanan ini merupakan di antara nikmat terbesarnya bagi seorang hamba ya. Karena apapun yang kita miliki, pekerjaan yang hebat, gaji yang banyak, rumah besar, kendaraan mewah, kalau enggak aman,
Nikmat-nikmat itu tidak akan bermanfaat atau tidak akan bermanfaat maksimal. Berbeda ketika kita aman. Meskipun kita sakit, kalau aman bisa berobat. Meskipun kita miskin, kalau kita aman maka kita bisa berusaha, bisa menjadi kaya. Tapi berbeda ketika kita tidak aman, yang kaya bisa jadi miskin, bahkan mati, apalagi yang sakit. Ya, sudah sakit fisiknya tidak aman, justru dia akan sakit jiwanya. Maka nikmat aman ini sangat besar, ya, kedudukannya ya. Maka nanti ketika Allah bercerita memerintahkan orang-orang kafir Quraisy, ya, dalam surat Quraisy untuk menyembah Allah, ya, karena mereka menyembah selain Allah, kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah pemilik bait ini, maksudnya Ka'bah, yaitu Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Di antara penyebabnya kata Allah, "Alladzi at'amahum min ju'." Karena Allah lah yang telah memberikan mereka makanan sehingga mereka tidak lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka rasa aman sehingga mereka bisa aman di Mekah, aman pergi ke sana kemari berjualan, sehingga mereka pun menjadi orang kaya. Ya, kenapa disebutkan nikmat aman kata para ulama kita? Di antara hikmahnya karena memang nikmat aman ini di antara nikmat-nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka di Indonesia ini dengan adanya kemerdekaan secara umum ya, tingkat keamanan bertambah dibanding ketika kita masih dijajah dulu. Tentunya ada masalah-masalah, adanya pencurian, adanya kejahatan, ya, itu tidak kita nafikan, tetapi secara umum nikmat keamanan itu kita miliki saat sekarang ini. Apalagi kita yang berada di Aceh. Tingkat keamanan kita, meskipun ada juga kejahatan-kejahatan yang tetap kita harus waspada, tapi tingkat keamanan kita di Aceh ini rata-rata lebih maksimal dibanding beberapa daerah yang lain. Ini perlu kita syukurin. Ya, karena kalau kita syukurin maka insya Allah nikmat itu akan bertambah. Bagaimana mensyukurinya? Mari sama-sama kita menjaga keamanan, ikut menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga keamanan. Jangan keamanan itu kita serahkan sama polisi, sama satpam. Saya tidak ada urusan. Ya, yang penting saya parkir, saya mau aman. Honda saya nggak dikunci lagi, tidak urusan. Jaga, mari kita bantu keamanan. Ada aturan-aturan keamanan yang diterapkan, mari kita patuhi. Dalam rangka apa? Menguatkan, ya, atau menjaga nikmat keamanan tersebut. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Dan pelajaran selanjutnya, ini yang sering juga didiskusikan, dan nanti opini ini akan menjadi cara pandang seseorang ya, berkaitan dengan negara kita, negara Indonesia ini. Sebagian diskusi mengatakan, bertanya, apakah negara Indonesia ini negara Islam? Indonesia ini negara Islam atau bukan? Ya. Yang pertanyaan ini penting kita jawab ya. Tentunya kita kembalikan kepada pendapat-pendapat para ulama kita, yang nanti jawaban ini akan menjadi salah satu pijakan seseorang untuk menyikapi negara ini. Ya, kalau kita membaca diskusi yang berkembang, maka ada 3 pendapat berkaitan apakah negara Indonesia ini negara Islam atau bukan. Pendapat pertama mengatakan bukan, Indonesia ini bukan negara Islam, bahkan dikatakan negara kafir. Tentunya ini adalah pendapat yang salah, maka mereka pun mengatakan apa? Kalau begitu kita harus menyerang negara ini, tidak perlu dipatuhin. Semua aturannya adalah aturan kafir, maka tidak perlu dipatuhin. Ya, tentu ini pendapat yang tidak benar. Pendapat yang kedua mengatakan Indonesia ini negara bukan-bukan. Maksudnya apa? Bukan Islam, bukan kafir. Ini juga pendapat yang enggak jelas ya. Bukan Islam, bukan kafir. Jadi negara apa? Ya, di antara Islam dengan kafir ya. Juga pendapat ini adalah pendapat yang tidak dikuatkan ya. Dan yang ketiga mengatakan negara Indonesia ini adalah negara Islam. Ya, dengan berbagai macam kekurangannya. Ya, kita tidak mengatakan Islam di Indonesia ini sempurna, tetapi ada kekurangan-kekurangan. Tapi pada dasarnya negara Indonesia ini menurut sebagian pendapat ulama kita, dan ini yang lebih kuat ya wallahu taala alam, Indonesia ini adalah negara Islam. Nah, para ulama kita yang mengatakan negara Indonesia ini adalah negara Islam, kata mereka bisa dilihat dari 3 sisi. Ya, kan mereka punya alasan kenapa dikatakan Indonesia ini sebagai negara Islam. Ya, dan setiap negara yang memiliki 3 sisi ini, maka dia bisa dikategorikan sebagai negara Islam. Apa itu? Yang pertama dilihat dari kepala negaranya. Ya, maka kita lihat Indonesia ini kepala negaranya Islam. Wakil kepala negaranya Islam. Ya, dengan berbagai macam kekurangan itu terlepas ya, tapi dasarnya mereka adalah
Islam. Bahkan mayoritas pejabat kita di Indonesia adalah Islam. Terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan kesalahan mereka, itu bab lain. Tapi kita lihat dulu dasar mereka adalah orang Islam. Yang kedua, kita lihat dari mayoritas penduduknya, kata para ulama kita. Di Indonesia ini mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Dari 280 juta lebih saat sekarang ini masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, maka kalau saya tidak salah 80% lebih itu beragama Islam. Artinya mayoritas masyarakat atau rakyat Indonesia adalah Islam. Ini sisi kedua. Ya, jadi tadi yang pertama pemimpinnya Islam, bahkan mayoritas pemimpin-pemimpin di bawahnya juga Islam. Ya, yang kedua mayoritas rakyatnya Islam. Yang ketiga dilihat dari bagaimana pelaksanaan syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Ya, dimulai dari sholat. Kita melihat di Indonesia ini, Masya Allah, syiar sholat itu tidak dilarang. Kalaupun ada kasus-kasus tertentu itu kan tidak bisa digeneralisir. Tapi secara mayoritas, ya di Indonesia ini tidak dilarang kita untuk mengumandangkan azan. Kalaupun ada kasus-kasus tertentu itu kasus-kasus yang kecil, ya, tidak bisa menjadi digeneralisir. Ya. Jadi kita bebas azan di Indonesia ini, nggak ada yang melarang, ya kan? Termasuk juga sholat, Masya Allah. Bahkan pihak pemerintah mendukung umatnya masyarakatnya untuk pelaksanaan sholat. Ya, sebagian masjid didirikan oleh pihak pemerintah. Bahkan sebagian masjid disuplai dananya oleh pemerintah. Pemerintah juga, ya kalau kita ini lihat ini ada sertifikat arah kiblat, ya. Ini kan dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ya, setiap mushola bisa meminta bantuan Kementerian Agama tanpa bayar. Silahkan surati mereka secara resmi, mereka akan turunkan tim. Ya, dan itu dibiayai oleh negara. Untuk apa? Mengecek arah kiblat. Artinya apa? Ini didukung oleh pihak pemerintah. Sehingga syiar Islam ini, ya azan, sholat itu dibenarkan, bahkan didukung. Apalagi puasa Ramadan, Masya Allah. Pemerintah kita tidak pernah melarang kita untuk puasa Ramadan. Bahkan membuat acara-acara, kegiatan-kegiatan yang mendukung kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bahkan penentuan awal Ramadan itu dipandu oleh pemerintah dengan membuat tim Ru'yatul Hilal. Ada, bahkan ratusan titik dipantau, didanai oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah mendukung, ya, pelaksanaan syariat puasa tersebut. Termasuk Idul Fitri. Ya. Selanjutnya apalagi? Ibadah haji juga didukung oleh pihak pemerintah. Jadi fasilitasi. Meskipun ada kekurangan, kesalahan, ya itu bicara bab lain. Tetapi pada dasarnya pemerintah kita mendukung, ya, sejumlah besar pelaksanaan syiar-syiar atau syariat-syariat Islam itu. Dibanding dengan beberapa negara lainnya. Katakan misalnya Cina. Ya di Cina untuk haji itu dipersulit. Bahkan beberapa tahun yang belakangan itu bagaimana mereka tidak boleh haji kecuali sudah usia 60 tahun ke atas. Sementara kita di Indonesia tidak pernah dilihat. Bahkan anak SD atau SMP pun kalau sudah memenuhi persyaratan bisa naik haji, nggak ada dilarang itu. Artinya apa? Dilihat dari tiga sisi ini, dari kepala pemerintahannya Islam, mayoritas masyarakatnya Islam, bagaimana banyak syariat-syariat Islam yang bisa, syiar-syiar Islam yang dijalankan. Maka para ulama kita mengatakan Indonesia ini sebagai negara Islam. Dengan ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dengan ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Tentunya ini, ya, menuntut dari kita semua untuk bagaimana bisa memperbaikinya. Ya, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Bukan berarti kita diam. Yang punya jabatan, maka berusahalah untuk memperbaiki bagaimana supaya Indonesia ini semakin Islami. Yang dia sebagai guru mengajarkan dengan baik, yang dia sebagai masyarakat berusahalah untuk semakin, ya, menunjukkan status, ya, keislamannya. Jadi intinya Indonesia ini adalah negara Islam dengan berbagai macam kelemahan atau kekurangan yang ada di dalamnya. Nah, ketika Indonesia ini, ya, dinyatakan sebagai negara Islam, maka kita punya kewajiban selanjutnya adalah apa? Untuk menjaga negara ini dari berbagai macam ancaman. Tidak ada boleh gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai umat Islam adalah termasuk orang yang paling depan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Kita jaga setiap usaha-usaha kita, kegiatan-kegiatan kita usahakan dalam rangka ya kepatuhan kita kepada Allah, dan selanjutnya dalam rangka menguatkan kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak menjadi orang-orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita berusaha menyatukannya dengan kebaikan, dengan keimanan ya, dan seterusnya. Dan juga karena negara ini adalah negara Islam, maka kita diminta untuk patuh ya kepada para pemimpin kita. Ya, tentunya dalam koridor ketaatan kepada Allah ya. Sebagaimana kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan para pemimpin kalian. Ya, tentunya kepatuhan kita kepada Allah mutlak. Ya, tidak tanpa pengecualian. Kepatuhan kita kepada Rasulullah mutlak, tanpa pengecualian. Karena Allah ya tidak pernah salah dalam menetapkan sebuah perkara. Begitu juga Rasulullah SAW tidak akan pernah salah dalam menyampaikannya karena wahyu dari Allah. Tetapi kepatuhan kita kepada pemimpin dalam koridor kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena para pemimpin itu manusia, mereka bisa salah, bisa benar. Ya, kalau mereka benar kita taati, kalau mereka salah maka kita tidak punya kewajiban untuk mematuhinya. Kita diminta untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang terbaik, tidak dengan cara-cara yang kasar. Karena Ahlus Sunnah melihat pemimpinnya bukan orang yang maksum. Berbeda dengan Syiah. Syiah ini kan melihat para pemimpin, para imamnya maksum. Ya, tidak pernah salah. Maka apapun yang dilakukan imamnya, dilakukan pemimpinnya, benar semua sama mereka. Kalau A kata pemimpinnya, harus dilakukan. Meskipun itu bentuknya maksiat. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah melihat kepatuhannya kepada pemimpin, ya, tetapi harus dalam koridor kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpinnya memerintahkan kepada ketaatan, kepada kemaslahatan, ya, banyak aturan-aturan yang dibuatnya, maka kita patuhi itu. Tidak boleh kita langgar. Ya, dari skup terbesar dari negara sampai skup terkecil. Apalagi kalau itu berarti kemaslahatan. Ya, contoh-contoh kecil misalnya kita dibuat aturan misalnya untuk berobat harus memiliki persyaratan. Ya, selama bukan maksiat kita penuhi. Kita patuhin. Harus antri. Ya, jangan, ini kan bukan aturan negara, bukan begitu. Ini aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah yang dalam rangka kemaslahatan. Kalau itu kita langgar maka akan terjadi kekacauan. Maka hendaknya kita mematuhin. Termasuk hal-hal yang lain berkaitan dengan peraturan lalu lintas. Apalagi ketika itu memang menyangkut kemaslahatan bersama di lampu merah. Bayangkan kalau ya ini kan bukan aturan negara, bukan aturan agama. Ya, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis yang menyatakan langsung di situ aturan tentang lalu lintas yang enggak ada. Tetapi ini masuk dalam kategori ketaatan kita kepada pemimpin kita. Ya, dibuat aturan bagaimana ya supaya kita berjalan sesuai dengan aturan, supaya jalan itu tidak kacau, tidak terjadi kecelakaan. Dibuat aturan kita pakai helm supaya terlindungi tubuh kita dan seterusnya. Ini kemaslahatan. Maka di sini kita ya memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Tidak boleh kita melanggarnya. Karena ini adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah, kalau terbit sebuah aturan, sebuah kebijakan yang bertentangan dengan agama, maka kita tidak punya kewajiban untuk mematuhinya. Ya, bahkan kita diminta untuk memberikan masukan-masukan, menasihatinya, tapi tentunya dengan cara-cara yang terbaik, tidak dengan cara-cara kekasaran. Ya, ada aturan yang tidak sesuai, udah, ayo kita datangi, kita hancurkan gedung itu, atau kita culik ya pemimpin atau presidennya. Tidak seperti itu. Tapi hendaknya didatangi, dinasihati dengan cara-cara yang terbaik. Juga yang memberikan nasihat haruslah orang-orang yang berkompeten. Enggak semua. Ya, enggak semua, harus orang yang ahli, yang punya ilmu, yang memang didengar oleh para penguasa tersebut. Ya. Tidak bisa rakyat jelata semuanya melakukan hal tersebut. Ya. Tetapi harus orang-orang yang berkompeten dalam hal-hal tersebut. Ya. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah tabaraka wa taala, mari kita lihat apa pernyataan para ulama kita berkaitan dengan mematuhi para pemimpinnya. Kita mulai dari salah seorang tabi'in yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini salah seorang tabi'in. Apa kata Fudail bin Iyad berkaitan dengan kepatuhan kepada para pemimpin? Ya.
Lagi pertama ketika pemimpin itu orang Islam, ya. Maka kata beliau, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma sayyartuha illa fil imam." Kata Fudail bin Iyad, kalau saya punya doa yang makbul, kalau saya tahu ada doa saya yang pasti dijawab oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah, maka aku tidak akan mendoakan kecuali mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, bayangin ini, dia punya doa. Dia bilang, kalau aku tahu ada doaku yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka doa itu akan aku gunakan untuk mendoakan kebaikan para pemimpin. Para temannya tanya, ini kan orang ya aneh ini. Ya, mungkin sebagian orang kalau ada dia pasti doanya makbul, ya udah doa kebaikan saya, naik pangkat, dapat rumah, dapat gaji. Dia malah gunakan untuk kebaikan, doa untuk para pemimpin. Para temannya tanya, wahai Fudail, ada apa gerangan? Kenapa kamu justru mendoakan pemimpin, bukan mendoakan diri kamu sendiri? Kata Fudail, kalau aku mendoakan kebaikan hanya untuk diriku, maka kebaikan hanya untuk diriku. Tapi kalau aku doakan kebaikan untuk para pemimpin, maka pemimpin itu baik, ya rakyat pun akan baik, negara akan baik, aku juga akan mendapatkan kebaikan. Ya, ini ciri orang berpikir untuk bersama, ya. Bukan hanya berpikir untuk kemaslahatan dirinya. Sebagian orang kan berpikir yang penting saya selamat, antri, ngapain lama-lama, itu teman saya, udah. Ya, saya nomor 10, buatlah saya nomor 2. Enggak peduli orang terganggu. Ini enggak benar cara pemikiran seperti ini. Ya, atau yang penting saya enak makan, saya enak minum. Orang mau kena air, mau kena sampah, ini enggak benar cara berpikir seperti itu. Ya, orang Islam itu orang yang berpikir untuk kebaikan bersama. Dia baik, juga orang lain tidak terganggu. Apalagi dia sangat senang ketika kebaikan itu bisa dinikmati bersama. Ya, maka kata Fudail bin Iyad, aku akan jadikan doa itu untuk para pemimpin. Masya Allah. Ya, begitu luar biasa ya. Si Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ini orang yang terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan ya keilmuannya. Selanjutnya juga kata Imam Ahmad, ya Imam Ahmad bin Hambal. Kita tahu Imam Ahmad bin Hambal ini pernah dipenjara ya, karena beliau punya perbedaan pendapat dengan pemerintah ketika itu. Ya, akhirnya beliau dipenjara, dizolimi. Tapi meskipun beliau dipenjara dan dizolimi, apa kata beliau? Inni la ad'u lahu. Kata Imam Ahmad, aku mendoakan para pemimpin itu. Padahal dia pernah dipenjara, dia pernah dizolimi. Aku doakan apa? Bitasdid wa taufiq. Aku mendoakan kepada Allah agar mereka diperbaiki urusannya, agar mereka dijadikan orang-orang yang menjalankan amanahnya. Lailan wa nahara, siang dan malam, kata Imam Ahmad. Padahal dia pernah dizolimi oleh pemimpin ketika itu, dipenjara secara zolim. Beliau ini seorang ulama, dipenjara secara zolim. Tetapi kezoliman itu tidak menyebabkan dia mendoakan kejelekan para pemimpin. Sebagian muridnya mengatakan, wahai imam, Anda dipenjara, kami akan lakukan gerakan. Jangan. Enggak. Ya, tidak boleh itu. Kenapa? Begitulah seorang alim. Tidak hanya berpikir sepintas saja, tetapi berpikir bagaimana kalau nanti terjadi demo besar-besaran, apa yang akan terjadi? Ya, kata Imam Ahmad, tidak, biarlah saya yang dipenjara, karena beliau takut kalau terjadi demo besar-besaran, apa yang terjadi? Mungkin saja ditembaki orang lain. Akhirnya seharusnya Imam Ahmad saja yang dipenjara, mungkin yang lain juga ikut dipenjara. Maka pemikiran yang jauh yang melakukan Imam Ahmad, karena tidak semua gerakan, tidak semua tindakan bermanfaat. Bisa saja ya gerakan atau perbaikan itu mendatangkan kemudaratan lebih besar. Ini yang harus dipertimbangkan. Imam Ahmad mengatakan, aku mendoakan para pemimpin tersebut siang dan malam untuk kebaikan mereka. Ya, Masya Allah. Juga Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya ya Matan Aqidah Tahawiyah, kata beliau, ya Ahlus Sunnah itu tidak membolehkan melakukan pemberontakan kepada para pemimpin. Tidak boleh. Kalau ada kesalahan, nasihati dengan cara yang baik. Tidak diumbar kesalahan-kesalahannya. Ya, diprovokasi orang untuk menyerang para pemimpin, tidak boleh. Kenapa? Yang terjadi kericuhan. Ya, yang terjadi chaos. Dan ini sangat disukai oleh orang-orang yang tidak suka dengan negara Indonesia. Kenapa? Ketika rakyat tidak lagi percaya sama pemerintah, maka mereka pun dengan mudah PKI masuk, ya, orang-orang liberal pun masuk, mengapain? Menjadikan orang-orang tidak jelas statusnya. Ya, pemerintah tidak dihargain, akhirnya apa? Peraturan pun semakin kacau dan seterusnya. Ini yang kita takutkan. Maka berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan mematuhi pemimpin kita dalam koridor kebaikan. Kalaupun ada kesalahannya kita nasihati dengan cara yang terbaik, maka itulah yang seharusnya dilakukan. Dan juga yang perlu kita ingat,
bahwa kondisi pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Ya, ingat, pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Artinya apa? Bagaimana kondisi masyarakat, begitulah pemimpin yang tampil. Maka dalam Al-An'am 129 Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Kata Allah, begitulah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu memimpin orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena kezaliman yang mereka lakukan. Sehingga apa? Pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Maka pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada seseorang yang protes sama beliau. Apa orang ini protes? Dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, dulu pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kondisinya sangat tenang. Kenapa pada masa Anda banyak sekali terjadi pergolakan? Dia ingin apa? Mengatakan bahwa masa pemimpinan Ali bin Abi Thalib itu tidak bagus. Ya, tapi tidak secara langsung. Maka Ali bin Abi Thalib dengan cerdas menjawab, dulu pada masa Abu Bakar, pada masa Umar radhiyallahu anhum, masyarakatnya seperti saya. Pada masa sekarang, masyarakatnya seperti kamu. Artinya apa? Begitulah, kualitas masyarakat itu akan membentuk kualitas pemimpin. Betul, kita harus memperbaiki kondisi pemimpin, mencari pemimpin yang baik, tapi juga jangan lupa kita memperbaiki kondisi masyarakat kita. Sekarang orang teriak-teriak korupsi, ternyata masyarakat sendiri masih banyak yang korupsi. Korupsi waktu sholat terlambat. Belum lagi korupsi ketika dia sujud, ketika dia ruku. Banyak korupsi sebagian orang. Wudunya banyak korupsi. Tidak beres wudunya itu. Itulah yang menyebabkan apa? Lahirnya pemimpin-pemimpin yang suka korupsi. Kalau masyarakatnya baik, maka insya Allah semakin baik pemimpin, ya pemimpin tersebut. Maka kata para ulama kita, kama takunun yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, kualitas beragama kalian, begitulah para pemimpin. Maka silahkan kita menasihati, memberikan masukan-masukan kepada pemimpin dengan cara-cara yang terbaik, dan tetaplah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, dan tetaplah patuhi peraturan mereka dalam peraturan-peraturan mereka buat selama dalam koridor ketaatan, ya. Dan jangan lupa juga mendoakan mereka. Kalaupun kita ingin menasihati, maka nasihatilah dengan cara-cara yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencela kerjanya, mencela terus ya para pemimpin. Seakan-akan kita tidak salah, pemimpin terus yang salah. Padahal terkadang bisa saja kesalahan-kesalahan kita juga cukup banyak. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Semoga Allah ya menjadikan pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang baik ya. Pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang dipenggulkan kepada mereka, Allah memperbaiki akhlak-akhlak mereka, sebagaimana kita juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan ya, negeri yang kita cintai ini, yang dengan itu insya Allah kita pun semakin mudah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, yang dengan itu kita berharap Allah memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.